Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musallima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ma sya'allah la yasuddu khairan illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian, saudara-saudara, sore hari ini kita alhamdulillah kita ini sudah lebaran bulan 23 ya, 23 hari. Bentar lagi sudah lebaran ya. Alhamdulillah kita ini masuk pada satu momentum yang sangat luar biasa, istimewa. Itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mind blowing Pak. Ya. Ini sangat istimewa karena istimewanya ini sampai Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu penuh nafahat. Nafahat itu diskon besar. Nafahat itu anugerah yang Allah berikan itu dalam jumlah yang sangat luar biasa. Allah berikan ini pada Rasulullah dan umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Jadi umat-umat sebelumnya sekalipun diwajibkan puasa, tapi anugerah yang hebat, yang luar biasa itu tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya, hanya kepada umat Muhammad. Apa saja keistimewaan bulan Ramadan yang oleh Allah berikan kepada kita? Ini terungkap dari khutbah Nabi pada saat akhir di bulan Sya'ban. Jadi khutbah Nabi di bulan Sya'ban itu membuka satu rahasia tentang keistimewaan dan keagungannya bulan Ramadan. Yang pertama katakan yang Nabi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terdapat satu bulan, satu malam yang lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kisahnya Nabi itu sempat iri terhadap umatnya Nabi Musa, namanya Samson, ya, dipanggil Samson. Nabi itu iri karena umatnya Nabi Musa ini dia mempergunakan untuk ibadah selama 83 tahun.
Kita tahu bahwa Nabi Musa itu usianya lebih dari kurang lebih 350 tahun. Umatnya itu tidak jauh-jauh amat, sama seperti itu. Jadi umat itu tidak jauh-jauh amat usianya dengan nabinya. Ya. Kalau Nabi Adam itu kan usianya sampai 1000 tahun, 1000 sampai 1500 tahun. Nabi Musa itu 350-an tahun. Jadi umatnya itu tidak jauh-jauh amat. Nah kalau kita ini Rasulullah saja cuma 62 tahun. Ya. Jadi umatnya itu tidak jauh-jauh banget, paling ya sekitar, kalau lebih dari 60 tidak banyak lah yang sampai 80 gitu kan. Sampai 100 itu tidak banyak. Ya. Paling hanya beberapa, hanya bisa dihitung. Ada satu pulau di Madura itu namanya Pulau Giliang, pulau oksigen. Pulau terbaik oksigen di Indonesia, di dunia nomor 2. Ada beberapa orang yang usianya hingga 100 tahun gitu. Jadi beberapa orang itu banyak, lebih hampir 20-an orang lebih itu 100 tahun karena kualitas oksigen. Umat Muhammad itu tidak banyak-banyak usianya. Nabi itu ini karena ada umat Nabi Musa yang ibadahnya saja 80 tahun. Ibadahnya saja, belum usianya. Jadi ibadahnya saja 83 tahun. Usianya lebih dari itu. Sehingga kemudian Nabi meminta kepada Allah agar diberi oleh Allah keistimewaan kepada umat Muhammad agar ibadahnya bisa melebihi itu. Dan Allah kabulkan. Sehingga turunlah firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi salah. Jadi ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Dijawab oleh Allah begitu. Jadi umat Muhammad tidak harus melewati usia 83 tahun beribadah. Cukup berapa lama? Cukup satu malam saja. Jadi kalau umatnya Nabi Musa itu untuk ibadah harus melewati 83 tahun ibadah. Umat Muhammad cukup semalam saja. Itu sudah lebih baik daripada 83 tahun. Itu diberikan kepada umat Muhammad. Sehingga apabila kita mendapatkan satu malam itu, itu sudah cukup melebihi dari 83 tahun ibadah. Satu, katakan Nabi ada momentum itu. Yang kedua, ada momentum di mana bulan puasa itu diwajibkan. Kalau sama juga mereka ibadah malamnya itu dinilai sunnah. Ibadah segala kebaikan amalnya itu dinaikkan levelnya selevel wajib pahalanya. Ibadah wajibnya dinaikkan level pahalanya dilipat gandakan selevel 70 ibadah wajib. Jadi kalian sholat wajib atau melaksanakan ibadah wajib itu levelnya sama dengan 70 kali melaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian katakan Nabi juga, ini adalah bulan kesabaran. Ya sabar. Dan sabar katakan Nabi itu pahalanya surga. Ini adalah bulan kepedulian. Ini ada bulan di mana rezeki kaum mukminin ditambah. Buktinya sore ini. Ya, buktinya sore ini kalian tidak perlu mengeluarkan duit untuk beli takjil. Kan begitu. Di banyak tempat menyediakan takjil. Lo bayangkan kalau misalkan mau sedikit agar effortnya ditambah gitu, bukannya di sini
terus kemudian terawih di tempat yang lain, dapat lagi itu takjil. Ya kan? Nah, apalagi nanti misalkan tahun yang akan datang itu Al-Hadid, misalkan buat program buka di sini sekaligus sahur di sini. Orang tapi syaratnya harus mengumpulkan poin terakhir yang begitu, ya, dapat program sahur. Dan sudah bisa dibayangkan berapa rupiah yang harusnya dikeluarkan untuk kita menghabiskan konsumsi satu dalam waktu bulan ini, tapi cukup Allah berikan kemudahan tambahan rezeki dengan cara berbagi takjil. Ini tuh satu keistimewaan. Ya, kalau namanya rezeki itu kan tidak harus dikasih duit. Namanya rezeki itu bisa jadi beragam macam. Kesehatan bertambah, yang harusnya duit harus kita keluarkan ternyata tidak harus kita keluarkan, kan begitu. Ini bulan katakan Nabi, di mana rezeki kaum mukminin ditambah. Kemudian ini bulan di mana orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, ngasih takjil, itu mendapatkan 3 keuntungan. Ini apa? Ngalang-ngalai malaikat Jibril yang tembak kan gitu. Jadi diberikan keuntungan untuk orang yang memberikan makan orang berpuasa. Satu, diampuni dosanya. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, dia mendapatkan poin dari multi level marketing puasa. Jadi MLM puasa, di mana dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, tapi tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa itu. Ini kan multi level, ya. Jadi ada banyak keistimewaan yang Allah berikan. Bahkan kata di dalam hadis yang lain, bau mulutnya orang berpuasa itu wangi misik di hadapan Allah. Walaupun dia cocok di tutup-tutup di pol, cocok hangau-hangau di depan orang kan. Jadi di hadapan Allah wangi, gitu kan. Artinya ada banyak keistimewaan. Nah, tapi masalahnya adalah biasanya di balik setiap sesuatu yang istimewa itu selalu mengundang godaan yang besar. Ya. Di balik sesuatu yang istimewa, namanya diskon besar, itu tidak mungkin dengan cuma-cuma. Pasti selalu ada tantangan. Kan begitu. Sama lah seperti ada surprise pada saat dia natalis fakultas teknik misalnya. Ya, yang datang ribuan karena mahasiswa baru dilibatkan. Nah, untuk mendapatkan door prize besar itu kan butuh effort yang cukup besar. Untuk mendapatkan meraih keistimewaan ini, itu tantangannya besar, ada godaan yang hebat. Makanya katakan Nabi, derajat yang tinggi itu selalu disertai dengan godaan yang tinggi, dengan godaan yang besar. Nah, godaan yang besar itu biasanya diwakili oleh syaitan. Ya, diwakili oleh syaitan. Nah, terus gimana? Katanya bulan puasa syaitan di kerangkeng. Ya, itu buatnya syaitan yang di kerangkeng. Yang kerucut dan anak buahnya itu masih berkeliaran. Termasuk syaitan yang merujuk manusia seperti kita ini. Ya. Jadi godaannya hebat gitu. Yang Allah berikan itu hebat godaannya. Ada banyak yang menjadi penggoda yang membuat puasa kita itu tidak bermakna. Tidak bermakna. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah ayat ya mengatakan bahwa rubba sha'imin laisa lahu min sha'imihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Terkadang
Betapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Walau bakal ini laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak pula orang yang dia melaksanakan sholat malam, tarawih dan segala macam, dia tidak mendapatkan apapun pahala dari aktivitasnya kecuali hanya terbangun malam saja. Sementara artinya Rasulullah itu telah menyatakan satu istilahnya itu early warning system, deteksi dini atas kegagalan puasa kita. Rasulullah sudah menyampaikan sejak dini. Ini sekaligus mitigasi resiko yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa puasa kalian bisa hilang loh. Puasa yang dilakukan bisa menguap loh, bisa tidak bermakna apa-apa loh. Sementara kalau kita selamat puasa, jadi kita selamat puasa kita, berhasil puasa kita, itu menjadi jaminan keselamatan dalam 1 tahun. Bagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa idza salima yaumal jum'ah salimatil ayyam. Jika selamat Jumat kita, jadi pada hari Jumatnya kita selamat. Selamatnya bukan hanya selamat fisik, ya. Tapi selamatnya itu adalah selamat secara spiritual. Jadi kalau stabilitas spiritual kita baik, pada hari Jumat ibadahnya bagus, baca sholawat, baca asal kahfi, ya baca surat al-kahfi, melaksanakan sholat Jumat, segala anjuran Jumat itu kemudian selamat kita lakukan dan selamat hati kita. Hubungan dengan Allah baik pada hari Jumat, selamatul ayyam kata Nabi. Selama hari-hari dalam seminggu selamat. Ada imunitas spiritualnya dalam 1 minggu aman. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan idza salimatir Ramadan atau idza salima syahrul Ramadan salimatis sana. Jika bulan Ramadannya selamat, maka selamatlah 1 tahunnya. Ya, selamat 1 tahun. Nah kemudian di sisi yang lain Nabi mengatakan bahwa betapa banyak orang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apa. Artinya keselamatan kita itu bisa jadi tidak kita peroleh apabila kita melakukan beberapa hal yang akan menghilangkan pahala, yang akan menjauhkan kita dari keselamatan Ramadan. Ya. Apa itu? Apa saja yang kemungkinan menghilangkan daripada keselamatan Ramadan kita? Banyak hal. Ramadan itu al-imsak. Ramadan itu menahan. Ini mekanisme kontrol diri. Ya, mekanisme kontrol diri. Puasa kita itu kan kita sudah lalui beberapa lama. Setidaknya semenjak kita ini balik. Kalian balik kira-kira di usia, kalau laki itu rata-rata di usia 14 tahun. 13, 14 itu balik. Orang balik itu mukallaf. Orang balik itu taklif, mendapatkan beban hukum. Jika hukum-hukum syariat, kewajiban dan larangan itu sudah terkena beban. Karena terkena beban, apabila melanggar kena sanksi. Apabila melakukan kebaikan, perintah itu mendapatkan pahala. Sementara jika belum balik, belum dapat apa-apa. Kita sudah melewati Ramadan, itu sudah sekian tahun. Ini rata-rata usia berapa? 22. Rata-rata 22. Kurangi 14. Berarti berapa? 8 tahun. Iya. Rata-rata antara 8 tahun, 7, 8 tahun atau sampai mungkin 9 tahun. Kita telah melewati puasa kita. Setiap tahun kita lakukan, 1 bulan kita sediakan untuk melakukan puasa. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Harusnya
sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu meninggalkan bekas, meninggalkan jejak. Ya, meninggalkan jejak. Ibarat orang melewati suatu, pada saat kita melewati semak belukar, sekali lewat mungkin hanya beberapa pohon semak yang rusak, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah membentuk jalan setapak, 5 kali, 7 kali, sampai kemudian orang mengikuti di jalan raya. Ada jejak yang kita tinggalkan atas kita di saat kita melewati suatu semak belukar itu. Sama harusnya dengan puasa Ramadan yang 8 tahun kita lakukan, harusnya meninggalkan bekas, harus berbekas. Tapi mengapa kemudian tidak berbekas? Bekas Ramadan itu paling tidak bisa dilihat dari amaliyah Ramadan. Apa saja puasa misalnya. Puasa itu menahan makan, puasa itu menahan hawa nafsu. Kan begitu. Puasa itu menahan hawa nafsu. Harusnya itu berbekas pada perilaku kita. Kita baca Al-Quran, kita baca banyak serangkaian informasi Allah, harusnya meninggalkan bekas. Kita melaksanakan sholat malam, setiap pagi kita sahur, harusnya meninggalkan bekas untuk kita terbiasa bangun malam dan segala macamnya. Tapi mengapa menguap begitu saja? Jangan-jangan menguap begitu saja karena ada pencuri yang sedang mencuri pahala puasa kita, sehingga kita menjalani puasa tidak lebih dari sekedar menahan lapar tadi, yang kata Nabi. Ya, harusnya kita itu sudah melakukan scale up, ya, atas puasa kita. Harusnya level kita itu naik. Orang belajar itu paling 1, 2, 3 tahun itu level belajar. Baru kemudian level selanjutnya intermediate. Di atasnya intermediate, level akhir. Ya. Boleh jadi 1, 2, 3 tahun di awal dulu, di usia 14 kita melakukan level belajar saja dalam puasa kita, menahan mulut kita, ya, menahan perut kita, menahan perut. Harus dinaikkan levelnya, tidak hanya sekedar menahan perut, tapi harus sudah menahan mulut, kan begitu? Ya, harus sudah menahan mulut. Hari ini mulut kita itu diwakilkan kepada tangan kita. Hari ini mulut kita itu diwakilkan kepada tangan. Tangan kita sekarang menjadi wakil, ya, juru bicara dari mulut kita. Melalui apa? Melalui handphone kita. Sehingga harusnya kita sudah puasa mulut. Level yang tertinggi itu adalah level kita menjaga hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Jadi tidak lagi overthinking dan segala macam. Harusnya 8 tahun yang sudah berlalu itu meninggalkan jejak, tapi menguap begitu saja. Kenapa? Karena boleh jadi ada pencuri, ada yang mengambil pahala kita, sehingga kita dialihkan kesibukan kepada yang lain. Apa saja peluang-peluang untuk mengalihkan itu? Ya, contoh misalkan yang sangat mungkin untuk kemudian dialihkan itu adalah 1, memperbanyak tidur. Itu pencuri. Ada orang yang kemudian menghabiskan puasanya itu dengan banyak tidur, hibernasi, ya. Jadi turun tok itu, mulai pagi sampai sore itu tidur. Ini jadi duta kasur Ramadan atau bagaimana? Ya. Atau ini latihan koma, ya. Nah, kalau bulan Ramadan isinya cuma begitu, ya, hanya isinya begitu, maka tidak jauh beda dengan beruang kutub yang tidurnya itu sampai 10 tahun kan. Apalagi tidur setelah sahur. Wah, itu
menghabiskan pahala puasa kita. Dia menjauhkan dari doa berkah kanjeng Nabi. Nabi itu mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik lana, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata kanjeng Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Sehingga banyak para ulama, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauzi dan beberapa ulama Imam Nawawi Al-Bantani juga mengatakan bahwa waktu pagi itu waktu dibukanya rezeki. Jika ada ungkapan kalau pagi itu ojo turu, tapi gerak tangan, harik yadan, anzil alaika rizq. Gerakkan tangan, turun rezeki. Jadi kalau habis sahur jangan tidur, karena itu akan mengganggu peluang dapatnya rezeki. Secara biologis, orang di waktu pagi, tubuh kita itu sudah di-setel oleh Allah sesuai dengan realitas alamnya. Ya, sudah sesuai dengan realitas lingkungan hidupnya. Waktu pagi di saat matahari terbit, tubuh kita itu dalam mode siaga. Ya, dalam mode siaga, sudah siap untuk aktivitas. Kalau kita pakai untuk tidur, itu mengganggu terhadap siklus daripada metabolisme tubuh kita. Jadi waktu siaga tapi dipaksa tidur, itu mengganggu. Ya, ini teman-teman mesin ini paham mas? Di saat kondisi mesin sudah siap nyala, untuk didinginkan kan bermasalah. Ibarat mesin apa namanya, mesin di rumah saya dalam 1 minggu itu dia tuh kan banyak apa, ada AC, ada kulkas, ada macam-macam. Itu 1 minggu seringkali jeblek. Kira-kira pengaruh apa? Pengaruh enggak terhadap alat-alat elektronik kita? Jeblek setiap saat. Beberapa menit, setengah jam jeblek. Pengaruh enggak terhadap alat-alat kita yang di sini? Oh, pengaruh pada rusak. Iya kan? Sama dengan kita. Ini lagi suasana sedang on, langsung dimatikan, dibuat tidur. Masalah buat metabolisme tubuh. Ini pencuri, ya, pencuri terhadap puasa kita. Yang kedua, misalkan kita ada banyak pencuri yang lain, itu bentuknya misalkan scrolling handphone kita, media sosial. Itu kalau scrolling, ya, handphone kita, apapun bentuknya, mau pakai IG, mau pakai TikTok, mau pakai Facebook, WA dan macam-macam, bisa berjam-jam, ya, bisa berjam-jam. Sementara scroll lembar demi lembar Al-Quran, 2-3 lembar sudah ngantuk. Ini mencuri. Bahkan ini boleh jadi penyakit ain. Penyakit ain. Katakan Nabi, an-ainu haqqun. Penyakit ain itu nyata. Penyakit ain itu orang melihat sesuatu kagum, besoknya mati. Orang melihat sesuatu baik itu kagum ataupun hasad, besoknya mati. Gitu. Sama dengan kita. Mati itu dalam definisi kita di media sosial hari ini itu apa? Kecanduan. Ya. Habis sudah waktu kita hanya untuk scrolling media. Ini pencuri yang akan menghilangkan. Ini mubah. Ini hal yang boleh-boleh saja. Tapi kita kemudian setan itu tahu caranya. Bagaimana agar kita disibukkan dengan hal-hal yang boleh. Makanya para ulama mengatakan bahwa jika kita ingin menempuh jalan sufi, kurangi melakukan hal yang berlebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah. Boleh kita nonton macam-macam, tapi kalau kemudian habis waktu kita, itu boleh jadi penyakit ain, itu boleh jadi gangguan setan untuk menghilangkan puasa kita, untuk menghilangkan pahalanya. Kita merasa seakan-akan kita masih puasa, tapi sejatinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi
Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Mungkin juga misalkan ngabuburit gitu kan, fenomena ngabuburit. Ngabuburit begini menuntut ilmu, ini bagian daripada raudhah, bagian daripada taman surga. Jadi taman surga itu di saat kita menuntut ilmu seperti ini. Ada juga yang ngabuburit gitu kan, sambil lari, ngabuburan kan gitu kan ya. Ada juga misalkan hanya jalan-jalan. Padahal bulan sesi ini mulai dari asar sampai maghrib itu spesial momen, itu momentum terbaik. Itu di dalam Al-Quran disebut dengan waktu yang masyhudah, waktu yang disaksikan oleh banyak malaikat. Ada dua waktu yang disaksikan oleh banyak malaikat, yang apabila kita berdoa itu berpeluang besar untuk diterima, namanya istijabah. Dua waktu itu adalah dari asar sampai maghrib dan subuh sampai terbenam, sampai terbit matahari. Ya, waktu subuh sepertiga malam sampai terbit matahari. Waktu subuh dan waktu asar itu dua waktu yang sangat spesial, momentum yang sangat spesial. Syaitan tahu caranya bagaimana agar mengalihkan manusia agar dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Syaitan seakan-akan ingin mengatakan, "Enggak apa-apa, sudah silakan kamu puasa, tahan itu makan dan minum, tapi pahalanya saya ambil." Sehingga kamu tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, sehingga kelak kamu bisa menemani saya di neraka, kan begitu. Syaitan bisa mengatakan begitu. Sehingga diajaklah jalan-jalan, ngabuburit dan macam-macam. Kecuali ngabuburitnya begini, ya. Atau misalkan yang bisa menghilangkan pahala puasa, cyberbullying. Itu war komentar gitu kan, war komen di berbagai banyak itu, sedikit-sedikit komen, sedikit-sedikit komen, bahkan dengan sangat kritis, dengan nada sangat kritis, menghilangkan pahala puasa. Ya. Pada saat puasa itu yang harus kita jaga juga mulut kita, agar tidak mengatakan yang kotor, agar tidak wala rafata wala fusuqa gitu kan, tidak berkata kotor, wala jidala, tidak berdebat dan macam-macam. Tapi boleh jadi hilang karena aktivitas yang seperti itu. Mungkin juga habis waktu kita untuk game online misalnya. Itu pencuri. Ya, pencuri puasa kita pahala juga. Atau mungkin ya ini panik baik takjil. Jadi yang lapar itu bukan perut pada saat kita melihat banyak takjil di pinggir-pinggir jalan, tapi yang lapar itu adalah mata kita. Lihat banyak, makan yang banyak. Setelah itu capek. Setelah capek, terawihnya hilang. Ini kira-kira terawihnya nanti sampai keluar, gitu kan? Ya, dia sampai keluar Pak, maksudnya dapat lagi, gitu kan? Jadi terawihnya sampai keluar, dapat lagi. Jadi ini cara-cara yang dilakukan oleh syaitan untuk kemudian menghilangkan pahala dari puasa kita. Karena itulah maka eman sekali kita apabila menjalani Ramadan tidak dengan sungguh-sungguh. Eman hanya sekedar mendapatkan dahaga, hanya sekedar mendapatkan lapar saja. Oleh karena itulah maka perlu sekali untuk kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang dia menjalani puasa tapi tidak dapatkan apa-apa pun dari pahala puasanya kecuali lapar saja. Betapa banyak orang yang terjaga malam untuk melaksanakan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apa-apa dari
Qiyamul lailnya kecuali sebatas tani tok. Hanya itu saja. Karena itulah maka adik-adik sekalian, ayo dijaga. Batasan kanjeng Nabi jelas. Batasan kanjeng Nabi jelas. Apa batasannya? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Batasannya adalah iman, yakin, sungguh-sungguh, wahtisaban. Wahtisaban itu artinya ikhlas. Ikhlas itu berarti dia tertuju hanya untuk Allah. Gitu. Apabila kita melakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni oleh Allah. Baik, saya rasa ini pengantar. Selanjutnya ada kesempatan kita untuk berdialog, ya, berdialog. Buko jam berapa? 55. Nah, cukup waktu untuk kita berdiskusi. Oke, kami persilakan. Ya, silakan. Jadi Bapak, ada di mana masa kita itu banyak meninggalkan alhamdulillah meninggalkan sholat, apalagi ketika kita pada masa ketika sesudah balik dan kita bahwasanya kita itu baru pertama kali lah, baru masuk ke sholat itu wajib bagi kita, tapi kita masih sering meninggalkan itu. Terus gimana kalau kita misal ada niat untuk memberikan, dan itu kan sudah pasti diwajibkan untuk menurut sholat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak kalau bagi sholat yang bahkan sudah tidak kita ingat gitu, atau bahkan mungkin berbulan-bulan gitu, berbulan bahkan berbulan-bulan. Terus yang kedua, mungkin terkait pernyataan Bapak yang menunjukkan bahwasanya itu dari ketika takjil ada setan yang berbuat yang tidak masuk akal yang lain-lain. Dan itu kan menurut saya itu pernyataan yang kontradiktif dengan pernyataan yang menyatakan bahwasanya setan ketika di dalam bulan puasa itu berubah. Nah, gimana Bapak? Ya, baik. Bagaimana cara qadha sholat? Sholat itu diqadha, boleh diqadha apabila yang kita itu terlewat. Dan banyak ajar fikih. Contoh misalkan kalian tidur jam baru selesai mengerjakan tugas itu baru selesai jam 2 atau jam 3, karena tidur. Ternyata bangunnya jam 7. Gimana? Kalian sholat subuhnya dilepas saja atau seperti apa? Maka kalian sholat tetap sholat subuh, tapi niatnya qadhaan. Niatnya qadha. Niatnya qadha. Sekali kalian melakukan, tapi pada saat itu berulang kali, itu namanya bukan sekedar lalai, tapi memang sudah sengaja, dan itu kesalahan, gitu. Bagaimana kemudian menggantinya? Maka beberapa ulama memperkenankan boleh, misalkan setiap habis sholat kemudian dilakukan dengan qadha, boleh. Sekarang sholat maghrib, Allahu Akbar. Setelah salam, setelah doa, kalian mau melaksanakan lagi. Saya mau sholat qadha karena banyak selama sekian tahun saya itu meninggalkan sholat. Sebagai sholat qadha itu juga diperkenankan. Wah, hebatnya lagi kalau kalian umroh ke tanah suci, wah itu pahalanya lebih hebat lagi. Tapi tidak perlu dihitung itu saya tak umroh saja, karena kan pahala sholat di masjid Haram 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Berarti
dengan sekali sudah tertutup, katakan begitu. Ya, tidak juga begitu. Oke, jadi caranya habis sholat, kita ditambah lagi sholat dengan niat Allah. Oke, bisa dipahami? Tuhan, gimana nih? Katanya setan dikerangkai. Itu tadi yang saya katakan. Di dalam banyak pemahaman para ulama, yang dikerangkai itu dedengkotnya setan, gitu ya. Itu setan yang paling besar, ketua-ketuanya setan. Anak buahnya, ya tetap. Nah buktinya apa? Ya buktinya kita ini. Kita itu bisa jadi anak buahnya setan juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang seringkali membuat ragu, ya ragu di dada manusia. Itu siapa? Minal jinnati wan nas. Jin dan manusia itu sama-sama pelaku, gitu. Oke. Bukan berarti kemudian setan tidak mengganggu kita, tetap mengganggu. Cuma dia satu, dedengkotnya sudah di penjara, dikerangkai. Yang kedua, dalam hadis disebutkan setan itu melewati jalur darah. Yajri dam, katanya. Jadi dia melewati jalur darah. Setan itu dia melalui jalur darah. Pada saat kita sedang berpuasa, sebenarnya kita mempersempit ruang, ya, mempersempit ruang pada jalur darah kita itu, ya, mempersempit ruang pada jalur darah, sehingga apa? Mempersempit ruang gerak setan. Makanya pada saat orang berpuasa yang mau melakukan keburukan itu, lagi lemas atau mau buat buru itu kan agak kontradiktif kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Dia temannya untuk melakukan yang keburukan sementara puasa. Kemudian kita katakan tidak sampai kali lemas gitu. Jadi terkurangi, melemah potensi setan pada saat itu. Setidaknya pada saat mau melakukan keburukan, kita kemudian berpikir, jangan, saya sedang berpuasa. Eman nanti gagal puasa saya. Itu melemah potensi setan karena kita sedang berpuasa. Makanya katakan Nabi, solusi terhebat untuk menekan hawa nafsu, yang membuat ruang gerak setan lebih leluasa, salah satu caranya untuk menekan itu adalah dengan berpuasa. Sama gejolak seksual itu caranya Nabi dengan berpuasa. Apa kata Nabi? Ya ayyuhas syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Wahai para pemuda, jika kamu merasa sudah mampu untuk menikah, ini kan gejolak seksual, falyatazawwaj, silahkan menikah. Tapi jika tidak bisa, jika merasa tidak mampu untuk menikah karena merasa banyak tanggungan dan macam-macam pikirannya, maka katakan dengan Nabi, fa'alaihi bisyam, maka berpuasa. Ternyata puasa melemahkan hawa nafsu kita, ya. Jadi naluri atau gharizah, ya, naluri kita, naluri seksualitas kita turun. Ada gharizatul baqah, naluri untuk mempertahankan diri, suka tukaran, suka debat dan segala macamnya, itu juga berkurang manakala kita berpuasa. Makanya katakan Nabi, ada salah seorang sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, tolong berikan amalan kepadaku yang itu sangat hebat, yang itu bisa memenuhi semuanya. Maka kata Kanjeng Nabi, berpuasa. Tanya lagi, apa lagi Kanjeng Nabi? Berpuasa. Apalagi Kanjeng Nabi? Berpuasa. Karena puasa itu tiada bandingannya. Laisa lahu syai'un, kata Kanjeng Nabi. Jadi tidak ada bandingannya bagi amalan puasa itu. Ya, jadi puasa itu adalah amalan puncak untuk menahan hawa nafsu. Kita 1 bulan diwajibkan puasa. Ini sebenarnya mekanisme yang sangat keren yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang terbaik. Khairul ummah. Ya.
Jadi ini mekanisme yang sangat keren sekali, sehingga kita menjadi pribadi yang terbaik. Jadi begitu. Ya. Baik. Ada yang lain? Oh, silakan. Tidak usah pakai itu keras kayaknya. Karena mic-nya kurang secure. Iya. 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 Jadi imam itu sesuaikan dengan kondisi makmumnya. Jadi imam itu jangan, namanya imam, dia memimpin makmum. Imam itu memimpin makmum. Karena dia memimpin makmum, maka dia harus kenali dengan baik siapa makmumnya. Ya. Kalau makmumnya itu orang-orang yang kuat, hebat, motivasinya tinggi, silakan baca yang panjang. Oke, memang niatnya dia untuk melaksanakan tarawih dengan bacaan yang panjang. Tapi kalau makmumnya seperti kita ini, ya jadinya panjang-panjang kali semua. Baca aja yang pendek-pendek, gitu. Oke. Nah, tapi gimana kalau sebenarnya ada yang inginnya panjang, inginnya pendek, ya baca yang sedang-sedang saja, gitu. Dirasakan. Oleh karena itu tugas seorang pemimpin itu butuh sakar PDW kepentingan pemimpin. Dia harus rasakan apa yang dirasakan oleh makmum. Suatu ketika di saat Nabi sedang sholat, itu di belakang ada bayi yang nangis. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mempercepat bacaannya. Padahal di dalam riwayat Nabi kalau ngimami itu pernah ada sahabat pada saat itu sedang mules, kemudian sahabat menyelesaikan hajatnya menuju Baqi. Jarak dari masjid Nabi ke Baqi itu lebih kurang ya 500 meter ya, 500 meter. Selesai menunaikan hajat, balik lagi. Nabi masih dalam keadaan seperti itu, masih di rokaat yang seperti itu, di rokaat yang masih ditinggalkan. Bacanya Nabi seperti itu. Tapi pada saat Nabi mendengar ada bayi, anak kecil yang menangis, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mempercepat bacaannya. Nah, ini tidak imam kita ini. Pokoknya kita target satu malam satu juz. Yo PNBW ya. Gitu. Ya. Jadi imam sekaligus makmum. Ya, jadi imam sekaligus makmum. Makanya kalau jadi imam cukup kenali dengan baik siapa makmumnya. Kalau makmumnya kita ini, ini kalian ini suka baca panjang apa suka baca pendek? Imam, mana imam? Mana imam? Imam dengarkan makmumnya kita ini bacaannya sukanya yang pendek. Saya di masjid saya baca cukup satu ayat saja. Gitu ya, satu ayat Allahu Akbar, ayat yang kedua kulhu. Kan begitu. Satu ayat Allahu Akbar, ayat kedua kulhu. Gitu aja. Ya. Jadi tidak usah panjang. Tapi tumanina yang penting tumanina. Jangan juga seperti dikejar-kejar. Belum selesai 5 menit, belum selesai 2 menit itu sudah selesai keluar. Nah ini tidak benar juga. Yang penting tuman. Oke. Baik, ada yang lain? Cukup. Oke, terima kasih. Semoga manfaat. Semoga Allah menerima puasa kita. Sambil habis jalan. Oke, baik. Sekian. Semoga Allah meridhoi atas
yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi